Boy! Apalagi dah. Suntuk banget lu. Ya suntuk lah, banyak tugas kayak gini. Lu gak suntuk apa? Ya santai. Kenapa sih? Kenapa kayaknya kusut banget tuh muka tuh? Ya kusut lah, tugas sebanyak ini, laporan aja belum aku kerjain. Ya udah sih, cuman masih banyak banget yang belum aku kerjain. Cuman tugas kamu udah? Udah sih, cuma nyantai aja. Pantesan aja. Pusing banget. Ya udah. Coba gue bantuin dan lihat ada apa deh di rumah. Ini yang kemarin ya kan yang terkait laporan. Lu udah? Udah sih, udah. Pantesan gini tak lihat punya laporan kagak dia kasih. Ya kan beda coy, kita praktikumnya beda banget. Iya sih. Terus lu kayaknya apa ya? Lu terakhir mandi kapan sih? Ya biasanya kalau mandi sih ya kemarin kan aku gak keluar kemana-mana. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa lu bilang Kan di sini gue sebagai teman yang baik. Coba deh, lu pikir tuh mandi dulu ini berantakan banget. Sumpah ini ada lampiran lah, ini ada tulisan lah, ini apa lagi nih? Coba dirapiin dulu. Terus juga lu mungkin nih ya keluar dulu, mungkin lu cuci muka deh, ngirup udara segar dulu deh. Terus nanti balik lagi nih, kan kerjaannya kayaknya ada 1, 2, 3, 4, 7 tuh. Waduh, Masya Allah. Mungkin ya, ini saran aja sih dari teman sih, dibikin kayak skalanya dulu nih, kira-kira mana deadline-nya dulu deh, atau mungkin apa dulu yang bisa lo kerjain, atau mungkin nanti yang paling bisa cepet lo selesaiin kayak gitu. Ini kalau misalnya ada apa-apa, gue coba bantu deh dari ya minimal bantu doa lah ya bro ya. Iya. Berarti gue keluar dulu nih baru. Iya. Skala. Skala prioritas, lo harus bikin skala prioritas. Nanti tuh gampang tau bikin skala prioritas, kamu tinggal bikin kayak persegi aja kayak gitu. Nanti mana yang prioritasin, mana yang gak diprioritasin, mana yang paling penting sama mana yang paling gak penting. Lu bisa lah, nanti gue bantu juga tuh bikin skala prioritas. Ya sekarang lu coba, iya lu sayang sama diri lu dulu. Coba, yuk bareng yuk. Push. Gak usah gitu juga. Santai, stres aja, gak usah mukul coy. Ya. Apa juga di sini semuanya. Oke, buka kakak dulu di sini. penting lalu mungkin sedang kali ya, cuma tidak penting. Tugas gue nah orang pernah mau dikumpulin trauma penting, sih juga penting sih, tapi
tugas ringan ini ya. Coba mungkin ya meskipun di rumah tapi game. Oke. Mungkin semangat lagi. Wih, udah rapi banget lu. Wih, udah fresh banget mukanya. Gila sih. Iya, sorry. Gila. Apa nih skala prioritas? Kan dulu yang tadi di. Oh iya, gue lupa. Iya. Wih, kerjaannya juga udah pada kelar tuh lebih cepet banget. Udah dikumpulin belum gue? Ya belum sih, cuman ya tinggal rapi. Dikit lagi lah ya, dikit lagi tuh. Kamar lu juga udah jadi makin rapi, meja kerja lu nih. Wah, udah keren banget tuh. Keren sih, keren banget. Masih ya. Yoi. Nah, gitu teman-teman cara untuk mengurangi stres ya. Jadi, stres itu kadangkala kita itu akan merasa sangat berantakan, kita akan merasa sangat penuh dan lain-lain. Gimana sih cara ngatasin stres? Tadi kita menggunakan 3 metode. Yang pertama itu optimisme. Biasanya optimisme itu datang dari dukungan sosial. Jadi ada teori yang mengatakan dukungan sosial dari Sarafino di tahun 1997 bahwa dukungan sosial itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Jadi kita bisa membantu orang lain dengan memberikan dukungan sosial yang tepat. Lalu daripada dukungan sosial itu juga yang dapat mengurangi stres, kita bisa untuk self care. Kita bisa menyayangi diri kita sendiri dengan cara seperti apa? Ya simpel saja. Kita bisa merapikan tempat kita bisa merawat diri kita bisa simpelnya membuat diri kita menjadi lebih baru, lebih fresh, lebih new. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir kita bisa membuat skala prioritas. Kenapa skala prioritas itu penting teman-teman? Di skala prioritas ini ada yang sangat penting, ada yang sedang dan tidak. Dalam artian kita tahu mana yang deadline-nya lebih dekat yang harus kita kerjakan dan harus kita prioritaskan. Sehingga pada akhirnya fungsi kognitif kita akan mengkerucut pada satu tugas di mana kita akan mengerjakan tugas itu dan langsung terstruktur untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Alfian silakan maju untuk presentasi. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kenalkan nama saya Alfian. Di sini saya ingin melakukan hasil tugas yang sudah dikerjakan dari saya untuk memaparkan hasilnya. Menunda tugas atau tidak dapat menyelesaikan tugas dalam waktu dan adanya pengaruh non-bayar aktivitas, jadi tidak dapat menyelesaikan secara baik. Merasa masih Pak pada saat melakukan presentasi di depan atau saya kurang percaya diri pada saat berbicara di depan. Oke, berarti kamu merasa cemas saat berbicara di depan orang. Apa yang kamu rasakan? Saya merasa panik, gugup, dan merasa gemetar. Terus dia berkeringat dingin sih Pak. Oke, mungkin saat kamu berbicara di depan umum dan merasa cemas, kita bisa melakukan pernapasan.
dengan teknik 4 kecepatan. Nah, caranya itu gimana? Silakan kamu tarik nafas selama 4 detik, kalian bisa melakukan 4 detik, kemudian ditahan selama 5 detik, kemudian dihembuskan secara perlahan selama 5 detik. Ini cara itu bisa membantu kamu buat meringankan kecemasan kamu saat itu. Ya, terus saya juga merasa teman-teman saya selalu ngomporin saya saat saya melakukan isolasi, terus juga saya kurang percaya diri atas kemampuan saya seperti itu. Nanti kamu sudah merasa kayak teman-teman kamu itu kamu Ya, kamu bisa coba dengan self-talk atau meyakinkan diri kamu ya, saya yakin saya bisa melakukan ini semua, dan saya yakin juga bahwa kemampuan diri saya mungkin bisa membantu kamu buat meringankan kecemasan ini. Kemudian juga kalau kamu saat masa cemas berat, kamu bisa melakukan latihan melihat kalau seperti ini, dan pada sadar bahwa kamu maju di depan dan bisa melakukan itu semua, dan teman-teman kamu tidak pernah menginjak kamu seperti ini. baik Pak, terima kasih atas sarannya, atas masukannya. Mungkin saya akan melakukan yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Oke, silakan bisa dilanjutkan. Baik Pak, terima kasih. Berdasarkan kasus kecemasan yang kami ambil, kami menggunakan 3 metode. Yang pertama ada mindfulness, kemudian yang kedua ada self-talk, yang ketiga ada butterfly hug. Untuk yang pertama adalah mindfulness, merupakan kemampuan untuk fokus pada momen saat ini dengan sikap non-judgmental. Dalam konteks kecemasan, mindfulness membantu individu untuk mengurangi pikiran berlebihan yang sering memperburuk kecemasan. John Kabat-Zinn, pencetus mindfulness-based stress reduction, menjelaskan bahwa mindfulness dapat membantu individu menerima emosi mereka tanpa berusaha menghindarinya, sehingga menciptakan jarak dari pikiran yang memicu kecemasan. Kemudian yang kedua adalah self-talk, adalah dialog internal yang seorang lakukan dengan dirinya sendiri. Cara berbicara kepada diri sendiri dapat mempengaruhi bagaimana seorang menghadapi kecemasan. Albert Ellis dengan teori rasional emotive behavior therapy menekankan pentingnya mengidentifikasi pikiran rasional dan menggantinya dengan self-talk yang lebih rasional dan mendukung. Yang ketiga adalah butterfly hug, adalah teknik sederhana yang digunakan untuk menenangkan diri sendiri melalui stimulasi bilateral yang sering diterapkan dalam eye movement, desensitization, and reprocessing untuk mengurangi kecemasan dan stres. Teknik ini dikembangkan oleh Lucina Artigas dan digunakan untuk membantu individu yang mengalami trauma atau kecemasan. Butterfly hug melibatkan gerakan menyilangkan tangan di dada dan mengetuk bahu secara bergantian, yang membantu menenangkan sistem saraf dan menciptakan rasa aman. Lagi, mana sih lu? Gara-gara lu nih, udah di detik-detik terakhir, lu kenapa sih nggak berkontak? Kalah kan jadinya tim kita. Ya aku takut cedera di kaki aku Takut trauma pikiran doang kali yang lain. Nah, misalnya itu kejadian lagi kamu mau tanggung jawab. Pikiran doang kayak gitu. Gini loh kan, Apalagi gini. Gue tahu kondisinya Bibi punya trauma soal cederanya dan gak gampang ini untuk melawan itu, apalagi pas terakhir gitu kan kita presnya lagi kenceng gitu. Kalau mau di kontak jatuh lagi, kemungkinan besar juga ya bisa jadi terjadi. Dan ya seenggaknya gue tahu lah di sini bahwa pikiran Bio ini gimana gitu. Dan gue rasa cara memandu kayak gitu deh. terserah lu deh. Intinya dan yang kita sekarang gara-gara dia nih. Kosong lah. Gara-gara lu nih. Ya, apa yang dibilang Arya memang benar-benar sih, maksudnya itu kan merugikan tim gitu depannya ya kalau misalkan terjadi lagi. Dan ya selama lu main basket juga lu bakal ada body contact dan itu udah jadi resiko gitu. Dan ya gue sih sebagai teman support aja karena ya sama tim juga, kita teman, kita main bareng, ya kalah menang juga bareng gitu kan. Jadi ya apa yang dibilang Arya ambil positifnya aja buat depannya, buat evaluasi diri lah. Terus juga gue tahu posisi dengan trauma gitu, cedera pasti juga ada rasa takutnya kan. Ya untuk body contact pasti juga
panjang lah pemikirannya lah. Cuma yang kejadian udah kan ya memang hasilnya cedera terus juga bikin trauma, tapi kedepannya ya lu bisa mulai switch atau ganti pikiranmu. Jadi ada 3 metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa trauma. Pertama adalah self talk, yang kedua adalah pemikiran positif, dan yang ketiga adalah peer support. Yang pertama self talk. Self talk adalah metode yang dilakukan dengan cara berbicara kepada diri sendiri. Dengan self talk ini maka akan mempengaruhi kinerja, emosi, serta perilaku dari seseorang. Menurut Albert Bandura, dengan dilakukannya self talk maka akan meningkatkan self efficacy. Dengan self efficacy yang baik maka akan membuat seseorang lebih yakin akan kemampuan dirinya serta untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Yang kedua adalah switch pemikiran positif. Metode ini dilakukan dengan cara mengubah pemikiran yang negatif jadi pemikiran yang positif. Dengan dilakukan metode ini maka akan meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan mental. Yang ketiga ada peer support. Peer support yaitu dukungan dari teman sebaya atau teman yang memiliki pengalaman yang sama. Dengan adanya peer support yang baik maka membuat seseorang atau korban yang memiliki trauma itu membuat dirinya merasa tidak sendiri serta memiliki hubungan dengan orang yang memiliki pengalaman yang sama. Kenapa teriak tadi? Tadi ada hewan. Hewan apa? Coba tadi. Mana? Tangan bagaimana? Oh, kalau itu coba tenangin dulu diri napasmu. Coba tarik napas, terus hembusin. Tarik napas lagi, hembusin. Sampai 1 kali lagi coba. Nah, udah mulai tenang kan? Ya masih tapi ya udah lumayan lah. Oh, berarti kalau kenapa sih jadi takut sama kecoa? Ya dulu sih waktu kecil sih kayak jajan terus ya berarti apa deh tidak ada yang masuk ke lanjut dan ternyata pas dibuka coba. Oh itu kecoa yang paling kayaknya udah bakal terbang kamu pergi itu kan cuma lewat doang tadi. Ini nggak bakal terbang santai. Ya kan namanya shock ya kan. Iya. Mungkin sudah di masa lalu ini lewat sama. Tenang aja udah mau kan lagi kerja udah kan tenang diri dan relax kalau kata ini kan udah ada juga kecoanya. Mungkin buat kamu ya buat salah satu ya mungkin buat ngurangin takut ya. Coba kalau lihat gambar di internet atau video itu katanya ya itu bisa ngurangin rasa takutmu. Tapi kalau dilihat titik aja mesti waktu zaman aja juga udah agak takut sih udah mau juga juga Lakuin aja gitu. Ntar kalau dia masih takut ya mungkin bisa minta bantuan sama orang lain. ya aku coba usaha jadi ya. Jadi ada 3 cara untuk mengatasi fobia. Yang pertama ada desensitisasi sistematis. Menurut Joseph Wolf, desensitisasi sistematis adalah sebuah teknik di mana kita memaparkan secara perlahan sebuah objek atau situasi kepada seseorang yang dapat memicu fobia tersebut. Yang kedua ada switch pikiran. Menurut Seligman, switch pikiran adalah cara mengubah pandangan seseorang terhadap sebuah situasi atau peristiwa dengan cara yang lebih positif dan konstruktif atau merubah cara pemikiran yang irasional menjadi lebih rasional. Teknik ini juga berdekatan dengan konsep reframing kognitif. Yang ketiga ada relaksasi pernapasan. Relaksasi pernapasan adalah teknik dasar untuk mengatasi fobia di mana ketika seseorang merasa cemas, pernapasan cenderung lebih cepat dan dangkal. Dengan relaksasi pernapasan yang baik, yang dalam dan dengan tempo yang teratur, maka dapat menenangkan sistem saraf dan mengurangi kecemasan